Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faujan Amru, NPM 205020050. Saya di sini akan memaparkan materi yang ada di mata kuliah profesi pendidikan, yaitu bertransformasi pada pembelajaran di era digital di new normal. Jadi, menurut John Merrow 2012 menyatakan, blended learning is some mix of traditional classroom interaction. Dengan kata lain, pembelajaran campuran atau blended learning merupakan perpaduan pembelajaran kelas tradisional dengan pembelajaran berbasis teknologi modern. Solusi dari pernyataan John Merrow itu yaitu model blended learning. Di dunia pendidikan harus bisa mengikuti percepatan yang saat ini sedang terjadi. Sekolah dan perguruan tinggi harus bisa segera bertransformasi supaya agar tetap relevan dengan program pendidikan. Harus segera diterapkan untuk mengikuti percepatan ini. Dengan digitalisasi di institusi pendidikan ini, metode pembelajaran seharusnya bisa lebih efisien lagi. Peserta didik juga harus akan mendorong untuk lebih melek digital. Pada riset tersebut, banyak responden sepakat bahwa sistem pendidikan terkini sangat membutuhkan support teknologi informasi. Namun, masih banyak tenaga pendidik yang mengalami kesulitan untuk keep up dengan memperkembangkan teknologinya. Pada akhirnya, pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran di kelas belum bisa maksimal. Institusi pendidikan harus bisa menyusun rencana supaya program ini bisa segera dilaksanakan. Kompetensi guru juga harus ditingkatkan, prasarana mulai dilengkapi, metode pembelajaran digital harus mulai diterapkan, dan seluruh sistem yang ada di sekolah perlahan tapi pasti harus terdigitalisasi. Pengaplikasian teknologi dalam sistem pendidikan juga membutuhkan kurikulum, guru berkompeten, dan infrastruktur pendukung lainnya. Berikut ini adalah pernyataan perencanaan yang bisa dijalankan oleh pihak institusi pendidikan. Yang pertama, pelatihan dunia digital. Sebelum bisa menerapkan pembelajaran digital, seluruh guru juga harus mempersiapkan. Guru perlu mendapatkan pelatihan tentang metode pembelajaran digital. Pelatihannya meliputi penguasaan aplikasi penunjang, penggunaan media ajar, memaksimalkan fungsi internet, mengoptimalkan pengguna digital, dan lain-lainnya. Institusi pendidikan tidak bisa sepenuhnya bergantung dengan program peningkatan kompetensi guru yang dijalankan pemerintah. Pihak sekolah juga harus bisa melaksanakan sendiri program pelatihan bagi guru-guru. Untuk memaksimalkan pelatihan juga tentunya harus membutuhkan mentor yang berpengalaman. Institusi pendidikan juga membutuhkan menyiapkan anggaran khusus untuk memenuhi hal ini. Yang kedua ada menyediakan jaringan internet. Jaringan internet adalah kebutuhan dalam rencana pengembangan sekolah berbasis digital. Dengan adanya jaringan internet, proses belajar mengajar bisa lebih variatif. Materi ajar tidak terbatas pada handbook. Tersedia banyak di internet yang bisa dimanfaatkan untuk melengkapi informasi atau materi yang sedang diajarkan. Mengakses internet di sekolah juga membutuhkan untuk belajar. Bahan-bahan tugas bisa dicari di internet supaya aman. Website yang tidak dibutuhkan dalam proses pendidikan bisa diblok. Selain itu juga jaringan internet yang stabil agar pembelajaran
kegiatan belajar mengajar agar bisa lebih lancar lagi. Pihak sekolah juga harus bisa mencari penyedia layanan internet terbaik di kotanya. Karena jaringan internet akan diakses oleh banyak orang, akan dibutuhkannya paket internet yang sangat besar. Selain itu juga dibutuhkannya anggaran untuk menyediakan router dan kabel LAN supaya internet bisa diakses di seluruh kelas. Yang ketiga, melengkapi media ajar. Pada pembelajaran digital, para guru yang akan membutuhkan media ajar tambahan yaitu proyektor. Melalui proyektor ini, materi pembelajaran bisa ditampilkan. Dalam proyektor tersebut, materi ajar bisa disampaikan dalam bentuk file presentasi. Dalam teknologi ini, guru-guru bisa lebih banyak memberikan ilustrasi bagi siswa. Ilustrasi berupa gambar, video bisa dengan mudah didapatkan di internet. Kemudian bisa ditampilkan melalui proyektor. Untuk mendorong pembelajaran yang lebih optimal, siswa juga bisa didukung dengan tablet sebagai media belajar. Pemerintah juga menggagas hal ini dan mulai mendistribusikan tablet ke beberapa sekolah negeri. Bagi sekolah swasta perlu menyediakan anggaran yang besar untuk pengadaan ini. Jika sekolah belum mampu menanggung, peserta didik dihimbau untuk memiliki tablet pribadi. Tiap-tiap kelas juga perlu menyediakan stop kontak yang cukup banyak supaya mudah untuk mengisi daya pada tablet atau laptop yang dibawa siswa dan guru. Yang keempat, ada membangun sistem informasi akademik terpadu. Pada dasarnya, sistem informasi semacam ini digunakan untuk mengoptimasi pengelolaan seluruh aktivitas akademik. Manajemen sekolah bisa dimudahkan dengan adanya sistem informasi semacam ini. Beberapa hal yang bisa dipermudah pekerjaan dengan sistem informasi akademik. Misalnya, pencatatan absensi, pembayaran SPP, penggajian karyawan sekolah, transaksi di perpustakaan, transaksi koperasi sekolah, dan lain-lainnya. Berkaitan dengan konteks pembelajaran, sistem ini bisa digunakan untuk menunjang penerapan e-learning. Sistem informasi semacam ini cukup rumit pembuatannya. Pihak institusi pendidikan bisa membeli sistem informasi akademik terpadu yang sudah beredar atau memperkerjakan tim programming untuk membuat sistem informasi akademik terpadu sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selain anggaran untuk menyediakan sistemnya, dibutuhkannya juga anggaran untuk menyediakan server yang cukup besar dengan kinerjanya yang mumpuni. Hal ini juga untuk menunjang penyimpanan data akses akademik yang besar dan kemudahan akses. Yang kelima, ada menjalankan sistem e-learning. Sistem e-learning adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring. Bisa dilakukan secara interaktif dengan video call atau dengan menyediakan konten pelajaran digital. Dengan sistem e-learning, pembelajaran bisa dilakukan dari jarak jauh. Selain itu juga, siswa juga bisa mengakses materi dimanapun dan kapanpun juga. Menjalankan rencana pengembangan sekolah memang tidak mudah. Dana biasanya menjadi hambatan atau kendala yang paling besar. Masih banyak institusi pendidikan yang tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pengembangan ini. Jika sekolah negeri masih bisa bertanggung pada pendanaan pemerintah, sekolah swasta harus
bisa lebih struggling. Sekolah swasta memang tidak bisa menarik SPP besar, tapi hal ini hanya bisa berlaku bagi sekolah yang sudah mapan dan infrastruktur penunjangnya sudah lengkap. Jika masih pengembangan awal, rasanya kurang bijak jika harus menarik pembayaran terlalu mahal. Nah, salah satu solusinya adalah bisa digunakan dengan mengajukan modal kerja dari fintech. Produk pinjaman ini dihadirkan oleh fintech untuk memfasilitasi institusi pendidikan untuk mendapatkan dana. Dengan dana pinjaman tersebut, institusi pendidikan bisa mengajarkan rencana pengembangan pendidikan dengan lebih baik. Dana pinjaman dari fintech tidak bisa membebankan bunga yang terlalu besar. Dana juga bisa dikembalikan skema cicilan ringan. Cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.